Baik, di sini saya Bunga Zahra Martita Putri dari kelompok 3 tentang ketidakberdayaan dan keputusasaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu ada anggota kelompok kami dari kelompok 3 dan yang selanjutnya untuk tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui definisi ketidakberdayaan dan keputusasaan, yang kedua mengetahui penyebab ketidakberdayaan dan keputusasaan, yang ketiga mengetahui tanda dan gejala ketidakberdayaan dan keputusasaan, yang keempat mengetahui penata laksanaan dan ketidakberdayaan dan keputusasaan, yang kelima, mengetahui pengkajian ketidakberdayaan dan keputusasaan. Yang keenam, mengetahui asuhan keperawatan pada pasien ketidakberdayaan dan keputusasaan. Untuk yang selanjutnya, definisi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Yang pertama adalah ketidakberdayaan, persepsi bahwa seseorang tidak mampu mengubah situasi negatif, memicu kecemasan dan ketergantungan, dan penarikan diri ini juga melibatkan kurangnya kontrol atas situasi saat ini dan masa depan. Ketidakberdayaan sendiri ini merupakan merujuk pada eh, adanya perasaan kurangnya kontrol terhadap situasi maupun kondisi pada saat yang akan datang. Eh, Selain itu, ketidakberdayaan adalah kegagalan untuk menghentikan peristiwa negatif yang atau mendapatkan penghargaan meskipun individu berada dalam kondisi tersebut. Ini melibatkan situasi di mana individu yang terpaksa menghadapi rangsangan yang tidak menyenangkan, gagal untuk mengambil langkah untuk menghindari merangsang negatif, eh, terutama ketika tindakan tersebut dapat menghentikan rangsangan. Dan yang selanjutnya adalah keputusasaan. Ini adalah kondisi emosional subjek yang dipertahankan oleh klien karena mereka tidak melihat adanya pilihan pribadi atau alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Keadaan ini mencerminkan hilangnya harapan yang mendalam dan sering kali muncul ketika individu merasa tidak mampu untuk mencapai tujuan hidup mereka atau menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Dalam pandangan fisiologis, keputusasaan bukan hanya sekedar emosi, melainkan dianggap sebagai penyakit yang menyerang aspek spiritual seseorang. Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan dalam diri individu, seperti ketidakmampuan untuk menyelaraskan berbagai elemen yang ada dalam diri seorang. Selain itu, keputusasaan juga berkaitan dengan kegagalan seseorang untuk terhubung atau berinteraksi eh, dengan sesuatu yang dianggap abadi. Dalam konteks ini dapat merujuk pada Tuhan atau esensi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah penyebab ketidakberdayaan dan keputusasaan. Yang pertama adalah penyebab ketidakberdayaan. Yang yang pertama, kurangnya pengetahuan dan kesempatan untuk keputusan. Yang kedua, riwayat depresi dan tekanan fisiologis otak. Yang ketiga, lingkungan dan interaksi interpersonal yang tidak mendukung. Dan untuk selanjutnya adalah penyebab keputusasaan. Yang pertama, stres berkepanjangan dan penurunan kondisi fisik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan pada kekuatan spiritual dan nilai hidup. Yang ketiga, pembatasan aktivitas dan pengalaman atau pengasingan. Yang selanjutnya, tanda dan gejala ketidakberdayaan dan keputusasaan. Yang pertama, ketidakberdayaan. Frustasi, perasaan terasingkan, dan keraguan diri, merasa malu, depresi, ketergantungan pada orang lain, dan kurang partisipasi dalam perawatan. Dan yang selanjutnya adalah keputusasaan. Ekspresi keputusasaan, sulit tidur, nafsu makan menurun, perilaku pasif, kurang inisiatif, ekspresi data, dan menghindari interaksi sosial. Untuk selanjutnya adalah penata laksanaan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Yang pertama, ketidakberdayaan. Meningkatkan harapan, mendukung pengambilan keputusan, manajemen stres, pencegahan bunuh diri, dan dukungan spiritual serta keluarga. Yang kedua, keputusasaan. Dukungan emosional, terapi individu seperti terapi pernafasan dan meditasi, terapi keluarga, serta terapi kelompok suportif. Yang selanjutnya adalah pengkajian ketidakberdayaan dan keputusasaan. Yang pertama, identitas dan keluhan yang data pasien lengkap dan keluhan utama yang dirasakan,
Yang kedua, status mental dan emosi, observasi kontak mata, mood, proses pikir, dan ide bunuh diri. Yang ketiga, aspek sosial dan spiritual, ada hubungan keluarga, pola sosial, kebutuhan spiritual, dan pengaruh budaya. Yang keempat adalah masalah psikososial, ada masalah dengan lingkungan, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Untuk asuhan keperawatannya, ada SDKI-nya, keputusasaan dengan label D0088 dengan SLKI harapan L09068 dengan SIKI dukungan emosional I09256. Yang selanjutnya, ketidakberdayaan dengan label D0092 dengan SLKI keberdayaan dengan label L09071 dengan SIKI keberdayaan I09071. Yang selanjutnya, harga diri rendah kronis dengan label D0086 SLKI keberdayaan dengan label L09071 dengan SIKI manajemen perilaku I12463. Yang selanjutnya adalah simpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, ketidakberdayaan dan keputusasaan adalah kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental dengan penyebab seperti stres, kurangnya pengetahuan, dan hilangnya kepercayaan spiritual. Tanda-tanda meliputi frustasi, depresi, dan perilaku pasif. Yang selanjutnya, saran, diperlukan edukasi masyarakat, dukungan keluarga, serta individu dan kelompok, serta intervensi dini. Keterlibatan komunikasi penting untuk mengurangi isolasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom. Baik, saya Bunga Zahra Putri mengucapkan terima kasih.